5W 1H, apa yang harus diperdebatkan? Mari kita baca berita. Ada Iqbal, gue Gus Teguh. Berita apa, Bal, yang harus kita perdebatkan hari ini? Pegang dulu dong. Oke. Nah, biar berkah kan Gus pegang handphone. Oh ya, Gus Teguh. Daftar kementerian dan lembaga terkena efisiensi anggaran. Oh. Nah, jadi kita akan bahas efisiensi anggaran. Nah, jadi sebelum kita membahas ini, Kita kocokkan dulu ya. Ini di sini ada dua isinya husnuzon dan suzon. Nah, kita kocokkan di sini nih. Gua nggak tahu nih, gua dapet yang harus membela berita ini atau enggak ya. Oke. Kocokkan. Kocok. Iya. Saudara Iqbal. Aduh. gue suzon lagi, lo belain lagi gue. Iya, nggak apa-apa deh, gue belain deh anggaran. Iya. Setuju, gua sama Prabowo setuju. Loh, udah ada berita ibu-ibu curhat di RRI, walaupun ya katanya sih udah balik lagi. Iya. Gara-gara anggaran makan siang gratis atau efisiensi anggaran ini, dia kena cut dari kerjanya. Dia kan curhat tuh di radio RRI. Nah, lu masa sebagai manusia nggak berempati? Hei ibu-ibu. Maaf ibu-ibu. Gak sopan loh. Ini Bu, Ibu kan baru tahu luarnya aja. Kita nggak tahu maksud Prabowo itu seperti apa. Mungkin bisa jadi efisiensi anggaran itu yang diutamakan untuk anak Ibu makan siang gratis. Justru itu masalahnya gue. Oh, kenapa? Anaknya dapat makan siang gratis, ibunya di PHK. ada bapaknya kerja. Bapaknya masih kerja. Nggak mungkin bapaknya nggak kerja, ibunya kerja. Nggak boleh itu. Oh, berarti kalau versi lu ya, itu justru Pak Prabowo sangat Islami ya. Islami sekali. Bapaknya, ibunya di rumah merawat anak. Tapi gini ya, untuk efisiensi anggaran ini bagus. Soalnya apa? Menurut gua ini selain otak, kita harus mikirin perut. Oh iya. Ya kan di kelihatan lah ya. Di Indonesia ini perut utama. Perut kenyang kita langsung bisa mikir, oh sekolah jadi paham, oh ini kalau guru nerangin 1 tambah 1 apa, kita harus jelas gitu. Kalau kita lapar kita nggak bisa. Sebenarnya gue walaupun dapat seuzon, gue juga nggak seuzon sepenuhnya sih. Nggak, maksudnya gini, sebenarnya kalau efisiensi anggaran nggak ada masalah gue. Tapi misalkan perjalanan dinas dikurangin, kayak misalkan Jokowi nih, misalkan gaji presiden sekian. Kan banyak tuh ada pejabat-pejabat yang bilang saya nggak ngambil gajinya. Hei, gajinya kecil. Diem dulu. Iya. Kan kesannya efisiensi kan. Iya. Buat rakyat. Tapi kan tunjangannya. Iya. Lu yang gajinya kecil. Tunjangannya banyak, harusnya bilang saya ambil gaji walaupun tetap saya bagiin. Tapi saya juga nggak ngambil tunjangan saya. Gitu kan harusnya begitu. Harusnya begitu. Maksud gua gini. Bolehlah efisiensi, tapi jangan dong akhirnya banyak kesempatan mahasiswa yang akhirnya nggak dapet beasiswa lagi. Ibu-ibu yang itu. Tapi kalau mahasiswa nggak dapet itu udah diklarifikasi, katanya tetap KIP ada, berarti bagus. Cuma nggak ada cuman emang bagus. Efisiensi anggaran itu bagus. Soalnya apa? Ya pejabat juga tahu lah. Kita kan capek kerja, masa anggaran pejabat kayak gaji harus dipotong. Kita kan lembur ya kan, tunjangan untuk anak dipotong. Kita juga punya anak, masa anak kita suruh makan siang gratis? Nggak bisa. Itu kan khusus orang miskin. Iya kan, nggak bisa. Gua kan pejabat, jadi nggak bisa. Masa anak gua makannya yang ceban 15.000, nggak bisa. Nggak mau. Tunjangan buat apa? Ya kan gitu, jadi nggak bisa. Iya, jadi maksud gue kayak misalkan nih. Pendidikan juga kena potong. Jadi maksud gue kalau efisiensi ya perjalanan dinas, tunjangan pejabat, kunjungan kerja, itu kan kebanyakan makan anggaran. Terus kalau kayak rapat-rapat, Zoom aja Zoom. Jadi nggak usah ngabisin duit. Nggak bisa, pejabat kita gaptek. Nggak, karena untuk pendidikan emang perlu anggaran itu dipotong. Kenapa? Soalnya karena banyak oknum-oknum PGRI disebut lagi. Oknum-oknum itu ngambil kesempatan dalam kesempitan dari anggaran itu. Jadi efisien lah kalau itu dipotong. Jadi kalau ada yang nakal, yang dipotong
tangan orang yang nakalnya, apa anggarannya? Anggaran. Ya, tapi kalau oknum terlalu banyak kan bisa jadi itu bukan oknum kayak partai. Kita oknum terlalu banyak. Institusi oknum. Iya, institusi oknum itu. Jadi ya nggak apa-apa untuk menstabilkan anggaran negara ya, yang hal-hal seperti itu dipotong nggak masalah gitu kalau pendidikan. Iya, tapi kan kalau menurut gua pendidikan sampai dipotong itu kayak, maksudnya kayak nggak ada tempat lain gitu yang perlu dipotong. Kan ada juga kan kayak banyak lah gua kalau lu lihat banyak kan yang misalkan nih Polri, nah Polri itu juga harus dipotong tuh. Nggak bisa, Polri itu tugasnya berat, makanya kebanyakan Polri itu capek, jadi nggak bisa dipotong. Polri itu siang dan malam loh kerja. Lah kan cuma tinggal orang salah nih nggak pakai sen, prit 200.000. Itu oknum. Polri itu capek. Enak gaji dari duit gitu doang. Nggak, itu oknum, itu oknum. Coba misalkan efisiensi anggaran nih, masyarakat juga harus dipikirin. Misalkan bikin SIM untuk seumur hidup satu, nggak usah lah 5 tahun sekali ganti. Oh, nggak bisa. Polri itu gue kemungkinan ya, mungkin udah beli apa namanya kertas untuk SIM udah untuk 10 tahun, jadi nggak kepake dong, sayang. Nggak bisa, itu harus tetap ada. Sayang, saya udah beli printer udah beli printer banyak, kalau nggak kepake dibuang lagi, itu malah aduh nggak bisa, itu udah kayak tentara gitu, nggak bisa, anggaran tetap harus ada. Kita takutnya kita diserang sama Israel. Ayo, kita nggak punya apa namanya tank. Ayo tiba-tiba ada PKI datang. Tapi kan tugasnya itu tentara bukan polisi. Tapi lu tahu nggak yang soal apa sih namanya BMKG ya? Nah, jadi kan kebanyak berita tuh di luar prediksi BMKG, ternyata dana BMKG kan efisiensi. Jadi nanti bisa turun berapa persen akurasi apa namanya? Informasi gempa atau apa bencana. Enggak, itu sebenarnya pemerintah melatih kita untuk insting manusia itu berbicara. Kemungkinan akan ada tsunami nih. Itu semut-semut sudah pada ke atas, hewan-hewan laut sudah berterbangan, air sudah surut, ikan sudah masuk ke kapal. Gitu, insting manusia itu harus gitu. Jadi BMKB. Oh, jadi jangan manja ya? Iya, pemerintah tahu insting manusia itu harus dipakai. Tapi kan nggak bisa gue. Maksudnya minimal kan kalau kita ada alat yang canggih, minimal bisa lebih pinter lah daripada semut. Jadi lebih dulu tahu dia daripada hewan-hewan. Enggak, kalau alat itu kan kadang rusak, nanti biayanya mahal. Kalau manusia kan enggak satu orang gitu. Ya makanya itulah anggaran-anggaran yang kayak alat-alat itu dibuang. Soalnya kita suruh belajar dengan alam. Ketika gunung mau meletus, burung-burung berterbangan. Monyet pada turun. Kan cuman burung terbang dong, dikira mau meletus, orang langsung turun gunung, lagi naik gunung. Nantilah itu, nanti daripada kita beli alat yang anggarannya mahal, kita mending nyuruh orang dukun atau apa. Jadi gini, cara ketika gunung akan meletus, setan-setan akan turun, kita udah harus membacanya seminggu kemudian. Gitu. Jadi daripada beli alat yang kemungkinan nanti rusak, kita olah otak aja manusia. Iya, pokoknya prinsipnya gua nggak terlalu setuju kalau efisiensi anggaran memotong anggaran-anggaran yang penting seperti pendidikan dan tempat bencana. Jadi kalau lu dalam artian setuju boleh potong semua anggarannya tanpa mikirin efeknya, gue nggak setuju tuh. Oh iya. Ya karena kan pendidikan menurut gue perlu dikawal lah dengan beberapa uang. Nggak gini Bal, kalau terlalu banyak orang pinter kerja di mana? Indonesia tuh yang diperlukan orang-orang yang kurang pinter. Oh, jangan-jangan orang SDM itu yang kurang pinter itu juga bahan bekal ini ya, pemilu selanjutnya. Kalau pinter semua orang pada pinter, ketahuan. Jadi gitu, makanya gue sangat setuju banget efisiensi anggaran ini. Tujuan akhirnya itu seperti itu. Itulah strateginya. Kemungkinan salah satunya juga mobil tetot itu harus dikurangin gue. Nggak bisa. Gila lu, kita lagi jalan nih. Coba staf sus ada berapa? Semuanya dikawal pakai begituan. Mendingan nggak usah begituan. Presiden lah cukup. Presiden sama menteri mungkin cukup lah. Kalau masih semua pejabat sekarang gini, lu nggak kasihan sama Deddy Kobuser, badannya gede. Kalau nggak dikawal di mobil sempit coy. Begini nggak gerak, itu harus cepet. Deddy Kobuser tuh, lu nggak kasihan sama Raffi Ahmad. Itu di mobil itu telepon mulu, namanya dia artis ya kan. Kan harus cepet sampai. Belum program selanjutnya. Apa yang harus dikasihanin ke Deddy Kobuser sama Raffi Ahmad? Staf khusus negara, ya kan. Tugas dia seperti itu. Jadi wajar jadi mobil tatot ya kan. Lu minggir lu miskin. Ya. Oke, kesimpulan dari ini anggaran ini gua dulu ya. Jadi kalau menurut gua Pak Prabowo bagus juga lah, ada
efisiensi anggaran, tapi lebih dipertimbangkan anggaran-anggaran seperti pendidikan untuk mendeteksi bencana itu jangan terlalu dikurangin karena khawatir mempengaruhi kinerja, apalagi pendidikan gitu. Iya sih, iya. Iya. Ya, di situ ada betulnya juga. Menurut gua itu bagus, efisiensi anggaran. Ya, gua sih setuju dengan apa yang dijalankan Pak Prabowo. Apapun setuju, mau itu jelek, mau itu bagus, gua setuju kesimpulannya. Staf sus Pak Prabowo. Oke, Iya, setuju. Lantik Pak, lantik. Lantik saya bisa Pak. Begini doang bisa saya Pak. Bener udah pakai jas begini nih. Tuh tegak. Bisa saya Pak. Yakin bisa kalau sekedar itu doang. Tapi saya nggak bisa ngatain anak kecil PA.